Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Salam, sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 6 Desember 2020, Minggu Advent kedua. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 8. Salam sukacita, semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudara yang terkasih, dalam sebuah tulisan yang pernah saya baca mengatakan ini. Kerendahan hati yang sejati bukanlah merendahkan diri sendiri, melainkan tidak memusatkan perhatian pada diri sendiri. Kata-kata indah ini kita temukan dalam diri Yohanes Pembaptis. Paling tidak yang kita dengarkan dalam kisah Injil hari ini. Injil menampilkan pada kita kisah hidup Yohanes Pembaptis. Ia seorang pemberita Injil yang penampilannya sangat sederhana. Memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makanan belalang dan madu hutan. Tapi dia termasuk orang hebat. Dalam kesederhanaannya, ia tetap berani menyuarakan suara kenabian. Dengan suaranya yang lantang, ia menyerukan pertobatan dan mengingatkan kepada semua bangsa bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Melalui pemberitaannya, orang-orang dari seluruh Yudea dan Yerusalem bertobat dan dibaptis. Injil mengatakan juga bahwa Yohanes Pembaptis disebut pembuka jalan bagi Kristus. Meski demikian, ia sama sekali tidak merasa diri sebagai orang penting atau berpengaruh. Kalau Yohanes mau, ia bisa membanggakan diri, menyombongkan diri atas keberhasilan dan ketenarannya. Namun ia tidak mengambil cara itu. Itu bukan tujuan hidupnya. Bukan dirinya yang ingin dikenal. Ia justru mengembalikan popularitas dan kemegahan itu kepada Kristus. Dengan jujur ia mengatakan bahwa Kristus itu lebih mulia. Sampai membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini adalah pernyataan yang luar biasa. Membuka tali kasut adalah tugas seorang hamba. Dalam hal ini Yohanes Pembaptis menempatkan diri lebih rendah dari seorang hamba yang terendah sekalipun di hadapan Kristus. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa ternyata Yohanes Pembaptis tidak hanya sederhana dalam penampilan, tapi rendah hati dalam pelayanan. Mengapa demikian? Karena Yohanes tahu diri bahwa dia bukan tokoh utama yang dituju, melainkan hanya utusan yang mendahului kedatangan sang tokoh utama, yakni Kristus Yesus. Yohanes Pembaptis sangat meninggikan Kristus dan meletakkan dirinya jauh di bawah dia. Ingat kata-kata indahnya, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil, dari tulisan Yohanes. Saudaraku terkasih, apa yang bisa kita petik lewat kisah Yohanes yang luar biasa dalam Minggu Advent kedua ini? Hidup dan pelayanan itu butuh sikap rendah hati. Kita harus jujur bahwa dalam pelayanan kita sering lupa bahwa sesungguhnya kita hanyalah utusan Allah. Kita seharusnya menunjukkan kepada orang lain sikap siapakah Yesus yang sesungguhnya, yakni Sang Juru Selamat. Tapi sayang bahwa dalam kehidupan kita, baik dalam masyarakat maupun dalam pelayanan kita di gereja, bukan Yesus yang ditonjolkan, tapi diri kita. Kita sibuk mencari popularitas, kita sibuk mencari pujian, sibuk supaya orang bercerita tentang kita. Sering kita mengatakan, ini semua karena saya. Gereja ini maju dan berkembang karena saya. Dulu kami seperti ini dan itu. Kamilah yang membuat gereja ini. Kamilah yang melakukan semuanya ini. Saudaraku terkasih, saya ingin berpesan, bila sikap itu ada, bertobatlah. Hari ini kita diingatkan untuk kembali ke jalan yang benar, yakni jalan kerendahan hati. Kita ditantang oleh penginjil untuk menghidupi semangat kerendahan hati,
kesederhanaan hati seperti Yohanes. Ada banyak keluarga yang bertemu dengan saya dan menyumbang untuk gereja. Pada saat menyumbang saya nanya, boleh enggak saya menulis dan segala macam, memberitahukan segala macam. Apa kata mereka? Romo, mohon dengan sangat supaya jangan menyebut ataupun mengatakan apapun. Inilah yang kami beri. Apa yang bisa kami lakukan untuk Tuhan, kami lakukan. Cukup Tuhan yang tahu. Inilah sikap rendah hati, ketulusan mereka. Mereka tetaplah menjadi orang yang tulus dan rendah hati. Saudaraku terkasih, bagaimana dengan kita? Kita kalau sudah punya jabatan atau status yang baik, mulai menjadi orang yang sombong, mulai menjadi orang yang angkuh. Sikap ini tidak dibutuhkan oleh Yesus. Mari saudaraku terkasih, hiduplah dengan cara yang sederhana dan rendah hati dalam hidup. Siapapun kita, apapun status dan pekerjaan kita, saat kita dipercaya untuk melayani sesama, layanilah dengan tulus dan penuh kerendahan hati. Ingat, semua kita dipanggil untuk mengantar nama Tuhan, dimuliakan dalam setiap tugas kita. Karena itu, tetaplah menjadi orang Katolik yang baik. Tetaplah menjadi orang Katolik yang sederhana dan rendah hati dalam hidup. Amin. Salam Keluarga Kudus Nazaret. Dan semoga kita semua hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.